Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita selalu senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada sore hari ini kami bisa membawakan materi tentang wakaf uang. Nah, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Jadi wakaf uang tadi itu. Nah, prosedur dan alur wakaf uang, satu, harus ada wakif. Wakif mendatangi atau wakif datang ke LKS PWU. Yang kedua, itu nanti wakifnya untuk menyerahkan itu tadi. Nah, yang kedua, mengisi akta ikrar wakif AIW dan melampirkan fotokopi kartu identitas yang berlaku. Jadi KTP. Nah, itu harus ada untuk yang berlaku itu. Yang ketiga, wakif menyetor ya toh nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI. Jadi setelah di-store secara otomatis rekening masuk ke rekening BWI. Lalu yang keempat, wakif mengucapkan sihah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi, satu pejabat bank sebagai pejabat pembuat AIW atau PPAIW. Yang kelima, LKS PWU mencetak, jadi LKS PWU tadi mencetak sertifikat wakafnya. Nah, di sertifikat wakaf uangnya SWU-nya. Jadi dicetak, yang siapa yang cetak? LKS tadi ada cetakan sertifikatnya tadi. Nanti ada di situ sertifikat yang telah diwakafkan, berapa nilainya itu, ya tuh. Lalu yang keenam adalah LKS PWU memberikan AIW dan SWU kepada wakif. Nah, jadi wakaf uang menurut fatwa MUI ada 3. Fatwa MUI memfatwakan bahwa untuk mewakafkan uang itu ada 3. 1, wakaf uang yang termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat yang berharga. Ya, yang berharga hukumnya namanya jawas, boleh. Jadi surat-surat berharga ya termasuk sertifikat tanah, PPKP dan lain-lain itu dibolehkan. Jadi hukumnya oleh fatwa MUI dibolehkan atau jawas. Lalu yang kedua, hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Jadi tidak boleh dibuat yang lain-lain yang tidak syar'i, ya. Lalu yang ketiga, nilai pokok wakaf uang, jadi maksud saya nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, bahkan diwariskan, itu dilarang, tidak boleh. Oke. Jadi itu tadi. Sekarang jenis-jenis wakaf uang. Nah, wakaf uang ada 2, wakaf uang selamanya dan wakaf uang tertentu. Nah, kalau wakaf uang selamanya yaitu kolektif, urun wakaf minimal 50.000. Lalu ada abadi minimal 100.000. Minimal 1 juta. Ultimate tabaru wakaf minimal 42.000
per tahun. Nah, jadi selanjutnya kalau yang wakaf uang waktu tertentu, yaitu seperti deposito, jadi berjangka. Minimal itu 1 juta, minimal jangka waktunya 1 tahun. Jadi seperti deposito biasa kalau kita mendepositokan uang di bank-bank, nah, seperti itu. Nah, lalu hasil daripada pengelolaan dana tadi, dana wakaf tadi dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi. Jadi ada tahap-tahapnya. Nah, bentuk pemberdayaan masyarakat melalui wakaf uang. Ada pendidikan tadi, pendidikan itu salah satunya mendirikan sekolahan gratis dengan kualitas yang baik. Nah, bantuan bagi kesejahteraan guru. Nah, lalu kesehatan, pemeriksaan kesehatan atau pengobatan gratis bagi yang sudah agak sakit-sakit, yaitu kita obatkan secara gratis, yang kurang mampu. Nah, terus bantuan gizi ibu hamil, serta persalinan gratis. Sekarang yang musim stunting, ya, stunting untuk anak-anak, ini masuk dalam kategori ini. Lalu yang ketiga yaitu sosial. Sosial yaitu mengadakan pelatihan dan kewirausahaan. Tentunya untuk UMKM mudah yang dibentuk untuk kewirausahaan. Nah, ini masuk ke sosial. Terus ada lagi yang ekonomi, terakhir ekonomi. Jadi ekonomi itu untuk bantuan dana bergulir, tadi pergantian dana bergulir tadi. Lalu peran dari PPAIWU, SWU dan AIWU bagi wakif, yaitu satu, kalau PPAIWU, satu, membuat AIWU. Nah, dua, memastikan kepatuhan dengan hukum Islam. Tiga, memeriksa identitas dan niat wakif tadi. Niatnya wakif apa? Ya, keempat, pengawasan proses penandatanganan. Lima, pendaftaran dan penyimpanan AIWU. Yang terakhir, memberikan salinan kepada wakif, nazir, dan pihak terkait. Nah, itu. Terus selanjutnya ada SBU. Ya, SBU satu, bukti kepemilikan wakaf. Dua, transparansi dan informasi. Tadi harus transparan, jelas informasinya. Tiga, pengelolaan dan pelaporan wakaf, selalu melaporkan pengelolaan dicatat dengan baik, ya. Memberikan manfaat sesuai ketentuan. Dan yang terakhir adalah pengajuan klaim penerima manfaat. Ya, saya menerima manfaat itu berapa gram? 10% ya. AIWU bagi wakif, menginvestasikan niat wakaf. Dua, menetapkan rincian daripada wakaf, menentukan ketentuan-ketentuan wakaf. Empat, menciptakan kewajiban hukum. Lima, bukti kepemilikan wakaf. Nanti ada buktinya nanti, sertifikat yang telah kami sampaikan tadi. Yang terakhir, memudahkan pelaksanaan wakaf. Tadi tidak boleh di ribet-ribet. Nah, itulah demikian tadi Bapak Ibu, sedikit informasi tentang wakaf uang dari fatwa MUI, ada hukum-hukum dan siapa yang penerima tadi semuanya. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dan apabila ada kekurangan, kiranya saya selaku manusia biasa tentunya tak lepas dari kesalahan dan khilaf. Itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam,
Wa muwaffiq la hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.